Mau tahu gimana caranya ekspor dan berdagang di Amazon? Di episode kali ini saya akan membahas apa saja persyaratan untuk menjadi seller di Amazon, gimana cara biar dapat orderan yang banyak, dan bagaimana cara mengirim barang ke luar negeri. Ekspor ke luar negeri masih menjadi impian banyak UMKM di Indonesia, soalnya potensi keuntungannya luar biasa. Nah, Amazon adalah salah satu marketplace yang terkenal di dunia. Aplikasi ini dipakai di 180 negara dengan jumlah pengguna sekitar 300 juta per tahunnya. Dan karena Amazon terkenal banget di Amerika, Eropa, Jepang, dan Australia yang punya daya beli tinggi, jadinya sebagai seller, kita bisa menjual dengan harga yang lumayan. Nah, sebelum mendaftar untuk menjadi seller di Amazon, berikut adalah hal-hal yang harus kalian persiapkan. Salah satu pertanyaan yang sering saya dapatkan, Mbak, emangnya beneran ya harus pakai kartu kredit? Iya, soalnya Amazon itu tegas banget dalam mengutip berbagai biaya. Makanya, mereka ngotot seller harus pakai kartu kredit yang berlaku supaya kalau ada apa-apa, mereka tinggal potong aja. Nggak usah nunggu si sellernya bayar secara sukarela. Mengenai kartu identitas, persyaratan dari Amazon adalah kartu identitas tentunya harus yang masih berlaku. Ini bisa pakai KTP, SIM, atau paspor. Tapi sebagai catatan, kalau pakai KTP atau SIM, dan kalian lagi sial ke bagian tim pemeriksa yang rese, kalian bisa diminta untuk menyediakan terjemahan yang dibuat oleh penerjemah tersumpah. Soalnya KTP dan SIM Indonesia itu nggak ada bahasa Inggrisnya. Kalau nggak mau capek-capek pakai penerjemah, teman-teman bisa daftar ke Amazon dengan menggunakan paspor yang memang sudah ada keterangan bahasa Inggrisnya. Selanjutnya, untuk verifikasi, pihak Amazon juga meminta seller memberikan bukti bahwa alamat yang didaftarkan ke Amazon itu benar. Caranya gampang aja, kalian tinggal melampirkan bukti laporan bank alias bank statement atau tagihan kartu kredit, karena di surat-surat seperti itu, nama lengkap dan alamat kalian sudah tercantum. Nah, untuk rekening banknya, saya sarankan teman-teman untuk membuka akun Payoneer. Ini lebih cocok untuk berdagang di Amazon untuk penjual yang tidak berdomisili di Amerika. Setelah uang dari Amazon sudah masuk ke akun Payoneer, kalian bisa transfer uangnya ke bank lokal yang ada di Indonesia. Ini akan jauh lebih hemat daripada melakukan transfer uang antar negara secara terus-menerus. Silakan, linknya ada di deskripsi ya. Kalau dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, gini nih cara daftarnya. Pertama, silakan masuk ke websitenya sell.amazon.com dan klik sign up. Selanjutnya, buat akun dengan memasukkan nama, alamat email, password, dan tekan create your Amazon account. Selanjutnya, setelah alamat email Anda sudah diverifikasi, kalian akan diminta untuk menyetujui perjanjian sebagai seller. Kalau bisnis kalian sudah punya nama resmi, silakan masukkan nama bisnisnya, tapi kalau masih bisnis rumahan, kalian bisa memasukkan nama sendiri. Lalu centang bagian seller agreement. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk memasukkan informasi mengenai bisnis Anda, seperti alamat lengkap, nama toko online, dan kalau punya website juga kalian akan ditanya alamatnya, tapi ini optional aja ya. Lalu, masukkan juga nomor HP untuk verifikasi, dan tekan text me now. Setelah informasi bisnisnya dimasukkan, kalian akan diminta untuk memasukkan informasi kartu kredit. Di sini nih yang harus hati-hati, ada dua tipe selling plan. Yang pertama adalah individual dan yang kedua adalah profesional. Untuk individual tidak ada biaya bulanan, tapi kalian akan dikenakan biaya kurang lebih $1 setiap barang laku plus komisi tambahan. Ini biasanya cocok untuk pedagang pemula yang jualan barangnya tidak sampai 40 unit per bulannya. Kalau professional plan, ini cocok buat yang mau jualan banyak. Biayanya $40 per bulan plus komisi tambahan. Tapi kalau yang professional account ini, kalian bisa posting lebih banyak dan juga bisa bayar iklan supaya produk kalian muncul ketika pembeli search di website Amazonnya. Di tahap selanjutnya, kalian akan ditanya soal produk yang akan kalian jual. Apakah udah ada kode barang universalnya, brand sendiri atau bukan, dan berapa banyak produk yang rencananya akan dijual lewat Amazon. Terus kalian akan diminta juga untuk memilih kategori barang, dan di tahap yang terakhir, kalian akan diminta untuk memasukkan dokumen identitas yang bisa memverifikasi siapa kalian. Kalau kalian sudah upload semuanya,
Biasanya pihak Amazon akan mereview pendaftaran kalian dan memberi kabar dalam waktu 2 hari kerja. Kalau tokonya sudah aktif sih, sebenarnya kalian sudah bisa mulai jualan. Biar toko Amazon kalian rame, ada 3 nih faktor kuncinya. Yang pertama foto, kedua judul postingan dan deskripsi barang, dan yang ketiga adalah harga. Kita bahas soal foto dulu ya. Amazon ini lumayan ketat dalam mengatur foto barang yang diperbolehkan itu seperti apa. Misalnya aja ya, foto barang yang akan dijual itu, warna latar belakangnya harus putih polos. Tapi jangan khawatir, kalian bisa hilangkan latar belakangnya dengan website gratis yang namanya remove.bg. Pakai HP juga bisa kok, tinggal di drag and drop aja fotonya. Hal lain yang harus kalian perhatikan saat menyiapkan foto untuk barang dagangan adalah pastikan tidak ada watermarknya. Sebenarnya masih banyak sih ketentuan-ketentuan mereka soal foto. Silakan ini di screenshot aja atau kalian juga bisa melihat informasi lebih lanjut ke link yang ada di deskripsi. Ya, untuk persiapan awal emang berasa agak rese ya, tapi kalau dijalanin aja, ya insya Allah nanti ke depannya makin gampang deh. Kunci selanjutnya adalah soal postingan judul dan juga deskripsi barangnya. Nah, pas kalian mau posting nggak bisa sembarangan nih. Soalnya kata-kata yang akan kalian pergunakan itu menjadi kata kunci ketika calon pembeli search barangnya. Terus untuk bagian deskripsinya, biar lebih jelas sebaiknya kalian menggunakan bullet point supaya lebih gampang untuk dibaca. Biar gampang, sebenarnya kalian bisa lihat-lihat toko-toko lain yang menjual barang serupa di Amazon dan sudah lebih laku. Gimana sih cara penamaan postingan dan deskripsi mereka? Kita tinggal pelajari dan sesuaikan aja. Dan kunci yang terakhir adalah harga. Pastikan harga kalian itu masih kompetitif dibandingkan penjual lain untuk barang serupa. Secara psikologis, pembeli biasanya suka tuh kalau ada diskon. Jadi ini misalnya ya, kalau kalian mau jual barang dengan harga $100, jangan taruh harga awalnya $100, tapi naikin aja dulu, misalnya taruh $120, terus kalian tulis diskon jadi 100, padahal dari awal emang kalian maunya jual $100. Untuk toko baru yang belum ada customer reviewnya sama sekali, biasanya disarankan untuk banting harga aja dulu, terutama pas awal-awal buka, supaya banyak pembeli dan banyak yang posting reviewnya. Kenapa? Soalnya algoritma si Amazon ini akan lebih memprioritaskan toko-toko yang punya review yang banyak dan bagus. Kalau ada 2 toko nih misalnya yang jual barang yang sama dan harganya mirip-mirip, toko yang satu reviewnya sudah ratusan, sementara toko yang satunya lagi masih baru dan belum ada reviewnya. Ya biasanya pembeli akan cenderung membeli ke toko yang reviewnya sudah banyak, apalagi kalau harganya memang mirip-mirip. Wah, jadi rugi dong mbak. Ya, namanya dagang butuh strategi sih. Kalau pas 1-2 bulan pertama kasih diskon, tapi ke depan-depannya kalau toko kalian sudah lebih rame, kalian kan bisa menaikkan harga lagi. Kalau kalian mau tokonya lebih rame lagi, kalian juga bisa mempertimbangkan untuk bayar iklan, entah itu di Amazonnya atau di sosial media seperti Facebook dan Instagram yang nyambung ke link toko online kalian. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana cara mengirim barang ke luar negeri. Katakanlah kalian udah dapat orderan ya, berarti sekarang tinggal ngirim. Menurut Dirjen Bea Cukai, ada beberapa ketentuan nih untuk pengiriman barang ke luar negeri. Misalnya aja berat barangnya nggak boleh lebih dari 100 kilo. Terus kalau pengiriman produk makanan, minuman, atau obat harus ada izin BPOM. Kalau elektronik maksimal 2 item. Sementara kalau pengiriman tumbuhan, hewan, dan ikan harus ada izin khusus dari badan karantina dan sebagainya. Kalau barang yang mau kalian kirim itu sudah sesuai dengan ketentuan, maka kalian tinggal packing aja yang benar dan pilih jasa ekspedisi. Harganya tentunya akan bervariasi tergantung kalian mau seberapa cepat barangnya sampai. Ngomong-ngomong, jangan lupa ya, di postingan produk kalian, sebutkan estimasi waktu penerimaan barangnya supaya pembeli tidak kecewa. Untuk pengiriman ke luar negeri, biasanya jasa ekspedisi yang terkenal itu adalah sebagai berikut ya. Kalau paketnya cuma sedikit, ya kalian masih harus antar ke kantor ekspedisinya lah ya. Kecuali kalau nanti kalian udah bisnisnya besar banget dan paketnya banyak, bisa aja sih si ekspedisinya yang menjemput dengan biaya tambahan. Kalau bisnis kalian udah sukses banget dan kalian sudah menjadi eksportir besar, kalian bisa mempertimbangkan metode Amazon FBA alias Fulfillment by Amazon. Penjelasan sederhananya sih,
kalian sudah stok barang di gudangnya Amazon dalam jumlah tertentu. Jadi misalnya, kalau ada pembeli dari Amerika yang beli, barangnya akan dikirim dari gudang Amazon yang ada di Amerika, bukan lagi dikirim dari Indonesia. Ini bakal membantu banget untuk mempersingkat waktu pengiriman. Tapi ya, ini hanya cocok kalau bisnis kalian sudah besar lah ya. Kalau kalian tertarik untuk tahu lebih lanjut soal Amazon FBA, silakan klik link di pojok kanan atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video yang terpisah. Kalau teman-teman ada yang mikir, wah mbak kok repot banget ya mau jualan di Amazon? Ya repotnya pas awal-awal aja sih, karena namanya juga baru belajar. Tapi kalau bisnisnya sudah jalan, mestinya sudah lebih terbiasa. Saran saya, kalau kalian memang belum siap untuk ekspor, fokus aja dulu ke pasar dalam negeri di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin pangsa pasar ya, Amazon itu penggunanya sedunia 300 juta per tahun. Tapi penduduk Indonesia sendiri ada 270 juta. Dengan kata lain, sebenarnya pangsa pasar Indonesia sendiri juga sudah lumayan besar. Jadi saran saya, carilah dulu pengalaman berdagang lokal. Kalau kalian sudah siap, baru deh coba-coba ekspor. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. Silakan mampir ke channel saya karena masih ada banyak video lain yang terkait dengan ekspor. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.